Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reva Matin Syafitri dengan NPM 192151049 dari kelas 2019B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Dalam video ini, saya akan menyampaikan mengenai 1. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi, 2. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi, dan yang ketiga membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surah Al-Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sebab nuzul dari surah Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nazar bin Al-Harits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nazar bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi pada Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Lalu seorang pengembara pada Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101 dan tentang ruh pada Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah dibalik sebab turunnya surah Al-Kahfi. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Ada 5 keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Yang pertama, disinari di hari kiamat.
Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, menghindarkan diri dari fitnah dajjal. Yang keempat, dipancarkan cahaya di antara dua Jumat. Yang kelima, dipancarkan cahaya sejauh dirinya dan Ka'bah. Membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.